Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengupload 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pencopotan dilakukan terhadap kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan standar operasional program tersebut. Menurut Sudaryono, langkah tegas tersebut merupakan bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Pelanggaran itu mencakup kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sejumlah dapur SPPG. Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan maupun segala bentuk praktik korupsi. Status atau kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero toleran terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui, dan balita-balita kita. Kasus ya yang namanya keracunan, kemarin saya baru pulang dari Semarang, ini kita harapkan menjadi kasus yang pertama dan yang terakhir semenjak saya jadi kepala badan yang baru ini. Per hari ini, ya saya sebagai kepala badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Ini saja saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Ya. Jadi ini tindakan disiplin ini diberhentikan indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu juga, kemudian juga ada yang phishing. Ya, phishing itu uangnya harus dia berwenang untuk mencairkan uang, tapi kemudian mengaku kena scam, ya kemudian uangnya hilang dan seterusnya. Ini kami berhentikan dan dapurnya kami suspend. Kira-kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngentit uang, dan lain-lain. Itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, tapi control is better. Ya, jadi kami tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem. BGN juga menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat agar seluruh operasional dapur dapat dipantau secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari pembenahan, BGN mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan program BGN. Melalui sistem tersebut, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah nantinya dapat mengakses informasi mengenai menu makanan dan kandungan gizinya. Masyarakat juga dapat mengetahui dapur penyedia makanan, menanggung jawab SPPG, hingga berbagai laporan atau keluhan yang masuk. BGN berharap langkah tegas dan sistem pengawasan tersebut meningkatkan transparansi sekaligus mencegah kembali terjadinya kasus keracunan maupun penyimpangan dalam BGN. Saya sebagai kepala badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur. Ini saja saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin
dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Ya. Terkait SPPG yang disuspend insiden kecelakaan pangan kemarin, ini kan masih dalam proses investigasi. Jika kalau misalkan ada temuan tindak pidana, apakah akan segera dilaporkan ke pihak berwajib atau? Saya kira ya gimana ya, kita kan bekerja ini apalagi misalnya ada unsur kesengajaan kah atau dan lain-lain, tentu saja pasti akan kita proses ke sana. Bukan kok saya ini mau nakut-nakuti kemudian mempidanakan orang, bukan ya. Yang jelas ya kita cek kelalaiannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ada apakah sabotase, kalau kita kan nggak tahu ya. Bukan kok saya ini mau menuduh siapapun, tapi kalau memang di dalam pemeriksaannya ada indikasi ke sana, tentu saja ya kita demi pelayanan yang prima, ya mohon maaf ya. Kita kan kalau kata Bang Rocky kan, kalau kukunya nggak beres kan kukunya yang mesti diberesin, bukan jarinya yang harus dipotong kan gitu.